Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi kalau bareng lagi bersama CEO dari Vexanium ya, Mas Dani siapa? Mas Dani Baskara ya? Ya. Sebenarnya bukan CEO sih Mas, founder dari Vexanium. Karena Vexanium kan tidak dimiliki Mas. Ya. Oh iya, sorry ya, ke founder gitu ya. Iya, karena kita kan Vexanium kan sudah jadi public blockchain, jadi tidak dimiliki oleh satu instansi atau siapapun, tapi dimiliki oleh semua orang sih Mas. Ya, Oh iya, yang yes. Nah, jadi itu ya guys, mengenai apa? Mungkin bisa di-share dikit Mas mengenai background dari Mas sebelum kita masuk ke inti. Oh ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu guys. Ini mungkin saya nggak ada partnership sama Vex. Ini transparan ya Mas, nggak ada partnership, nggak ada bayar apa-apa. Ini cuman menjawab dari keresahan orang aja. Bilang Bitcoin maksimalis tuh inilah dibilang apa namanya? Close minded lah, nggak pengen diskusi lah. Nah, saya juga pro diskusi nih. Jadi saya pengen cari tahu juga Vex ini apakah benar-benar shitcoin atau enggak. Nah, jadi kita pengen tahu buktinya di sini dan kalian bisa judge sendiri ya. Di sini nggak ada penggiringan opini, di sini pure diskusi. Jadi kalian bisa cek sendiri sampai habis gitu ya videonya ya. Gitu ya, Mas? Mungkin ya? Iya. Ya, okay. Baik. Ya. Terus ya backgroundnya Mas bisa di-share dulu Mas dari Mas karir dari awal gitu kan sampai masuk ke dunia blockchain itu seperti apa gitu. Ya, oke. Ya, senang sekali sih bisa berdiskusi dengan Bitcoin maksimalis ya, community ya. Jadi disclaimer juga sih, saya juga Bitcoin believer ya, walaupun tidak maksimalis, cuman Bitcoin adalah salah satu portfolio saya yang saya ada sampai hari ini terus ada. Ya. Jadi background saya sih sebenarnya saya itu mengenal Bitcoin itu sudah cukup lama ya. Jadi dari tahun, karena kan saya backgroundnya startup Mas, dari bikin startup dari 2010 ya. Jadi kita bikin lalu ada invest, ya cari-cari VC zaman itu. Terus ada beberapa teman saya yang buka crypto exchange ya di awal-awal crypto ini ya. Nah, saya juga termasuk karena background saya dulu di dunia startup, saya cukup istilahnya cukup pesimis ya dengan Bitcoin ini. Jadi sampai akhirnya di tahun 2007 tahun yang lalu ya, itu teman lama saya tuh Pak Oscar Darmawan ya, kebetulan beliau kan CEO dari Indodax. Ya dia hubungi saya tuh lewat WhatsApp, dia bilang, "Nih, lu udah di kantor kadang?" Bilang kayak gitu, "Mau ngapain?" Gue bilang, "Gue mau ya cita-cita lah soal Bitcoin gitu." Oh, ya udah dia beberapa kali WA, cuman akhirnya saya mulai mencoba open mind gitu, dengar itu 7 tahun yang lalu Mas. Nah dari situ beliau tuh datang ke tempat saya, dia jelasin Bitcoin, the spirit Satoshi Nakamoto, jelasin pada waktu itu kan nggak ada istilah blockchain ya zaman itu ya, adanya Bitcoin kecil sama Bitcoin besar. Jadi dia cerita Bitcoin kecil seperti ini, Bitcoin besar seperti itu. Jadi itu yang spirit itu yang membuat saya tuh udah mulai, ternyata ini ada suatu gerakan yang memang benar-benar bisa merevolusi di industri keuangan gitu. Ya. Jadi itu 3 jam dia jelasin ke saya ya, dari jam 2 sampai dari sebelum jam 2 sampai jam 5 sore tuh. Dia jelasin panjang sekali. Terus dari situlah saya udah mulai agak penasaran ya zaman itu. Jadi mulai agak penasaran, saya cobalah mulai untuk membuka hati ya. Jadi dari tahun itu saya butuh waktu 1,5 tahun ya untuk benar-benar sampai dari yang dulunya saya tuh istilahnya dunia startup yang agak centralized, saya benar-benar mencoba masuk ke industri ini. Memang awalnya sih selalu dari beli Bitcoin ya, awal dari semenjak kenal dengan OD itu saya mulai membeli, mulai mengkoleksi. Jadi di tahun 2017 awal itu ya, pada waktu itu saya udah mulai full time Mas. Jadi full time itu artinya bisnis saya tuh benar-benar terjun di kripto ya zaman itu. Jadi mulai dari tahun 2017 saya benar-benar full time. Jadi mencoba membuat beberapa project. Jadi pada itu kan zaman-zaman ICO ya, 2017 saya invest di beberapa zaman itu ya, invest di beberapa koin ya. Jadi Binance juga waktu itu baru ICO. Jadi semua segala macam saya coba masuklah, dan ternyata ya pada waktu itu lumayan pada waktu itu. Nah, dari situlah pada waktu itu mirip Mas seperti hari ini kan September ya, di 2017 itu Bitcoin itu kena problem ya di China. Itu mirip seperti hari ini itu. Orang pada takut termasuk saya yang lumayan hold Bitcoin pada waktu itu, udah lumayan beberapa tahun sebelumnya, itu juga udahlah
TP Iya. dikit gitu. Jadi zaman Iya. itu. Jadi saya dari situlah dari saya mencoba untuk TP dikit, saya mulai eh, ada modal untuk mencoba untuk membuat project-project ya zaman itu. Karena teman-teman saya yang saya kenal juga rata-rata di tahun 2017 itu mostly yang dulunya sama-sama sama-sama Bitcoin believer, itu ada beberapa mereka bikin project. Jadi teman-teman saya ya. Jadi Iya. ada juga yang mereka bikin project Pundi X dan segala macam itu semua dari situlah saya mulai keliling dunia pada tahun 2017 itu. Jadi dari satu tempat ke tempat lain, ikutin mereka, itu kenal dengan beberapa komoditi kripto pada masa itu. Nah di 2018 lah saya mulai coba untuk membuat project Vexanium. Jadi dari tahun 2017 itu ke 2018, ya mulai dari 2018 lah sampai hari ini, Mas. Jadi Iya. 2018 itu kita Vexanium itu ada token sale ya di tahun kurang lebih di 2018 pertengahan tahun ya. Jadi di 2019 itulah membuat public blockchain hingga hari ini. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau dari sisi story saya, ya. Ya, benar-benar. Ya, berarti Mas FOMO ada top nggak sih? Maksudnya masuk 2017 kan? Maksudnya pas beli di pucuk nggak? Nggak ya? Waktu Oh itu. enggak, saya sebelumnya, Mas. Saya Sebelumnya, tapi dapat ya, berarti dapat ya. sebelumnya sudah ya sebelumnya. Jadi kanan ini, jadi sebelum 2017 ya, gitu. Ya, Gitu. terus juga kalau nggak salah ada ICO yang lain kan yang di apa Ten. Mas tahu nggak ya? Anda punya Oscar Darmawan yang tokenomics ya Ten kan. Iya, tahu. Itu bareng sama Mas atau Mas duluan? Duluan Pak Ode, saya belakangan, ya. Oh, habis Pak Ode baru Mas kayak gitu ya. Iya, habis Pak Ode baru saya. Baik. Kebetulan karena memang saya kenal dengan Pak Ode udah lumayan lama ya. Jadi ya kebetulan ada inilah sedikit dukungan lah dari Pak Ode pada waktu itu untuk di komunitas ya, seperti itu. Ya, Mas kan sendiri founder dari Vexanium gitu ya. Come up with idea Vexanium itu apa, Mas? Maksudnya apa Mas fans dari Avenger kan punya yang adamantium itu atau apa? Ya, apa Mas inspirasi ngambil namanya itu dari mana gitu maksudnya? Sebenarnya inspirasi ya benar juga sih. Jadi ada nium-niumnya tuh dari Avenger sebenarnya, Mas. Cuman karena kan pada waktu itu saya kan ya memang kebetulan di tahun 2017 itu ketika saya zaman-zaman itu tuh orang tuh hunting ICO zaman itu, Mas. Jadi saya sampai ke beberapa kota, beberapa negara, ikutin seminar untuk invest ICO pada waktu. Karena memang kita nggak bisa nyalahin trennya pada waktu itu memang seperti itu. Kayak sekarang kan DeFi, NFT, nah zaman itu tuh seperti itu, Mas. Yeah. Jadi dari situlah saya mulai ada inspirasi ya. Kebetulan dan Nium itu kan lebih kepada karena pada itu kan di Avenger Nium itu kan lebih kepada logam yang benar-benar sifatnya seperti blockchain, immutable, Mas. Ya. Yeah. Jadi sifatnya immutable. Nah, Vexa itu sebenarnya ya diambil dari fungsi uang, Vexa. Jadi diambil dari 3 fungsi uang, Mas. Kalau Mas searching di Google, itu fungsi uang tuh ada 3. Iya, ngerti. Ada yang medium wages, yang value, value ya. Ya, exchange, X, ya yang ketiga unit of account. Ya, jadi ini Vexa. Jadi ini sebenarnya fungsi uang yang ada di blockchain. Jadi sebenarnya itu, Mas. Gitu, ya. Oh, jadi namanya ya. Kalau Nium memang saya ambil dari Avenger sebenarnya. Oh ya, berarti itu sudah terjawab seperti itu. Terus tadi Mas juga kayak sebutkan ya di awal ya, Mas sendiri kayak Bitcoin believer kayak gitu, ya sama kayak CZ atau CEO dari Binance itu kan, dia ini ya dia nge-shield Bitcoin dulu, baru dia nge-shield koinnya. Nah, Mas sendiri posisi sama Vexanium ini seperti apa? Apakah sama seperti CZ atau Justin atau Mas punya pendekatan lain terhadap Bitcoin atau koin Mas sendiri? Ya, kalau saya memang kebetulan bukan tipikal yang suka suka sealing ya. Kalau lihat saya kalau ikut di komunitas Vex, saya as a personal orangnya lebih datar gitu. Jadi bukan tipikal yang seal, tapi memang di community Vex ada beberapa leader yang beberapa kita miner itu memang stylenya seperti itu. Kalau saya memang kebetulan secara personal bukan tipikal kayak gitu, Mas.
Nah, Ya. kalau dari saya personal lebih kepada kita lebih jelasin, jadi lebih jelasin cara pendekatan, ini loh seperti ini. Ya kalau misalkan kamu cocok ya ikut, kalau nggak cocok juga tidak apa-apa. Jadi Ya. lebih kepada pendekatan pada setiap orang ya lihat, dengar dan rasakan. Kalau emang nggak cocok ya nggak apa-apa, silakan ditinggalkan. Ya. Kalau cocok monggo kita ya Ya. sama-sama seperti itu. Ya. Kalau tipikal saya kayak gitu. Ya, memang sih ada beberapa dari community yang pengen saya gayanya kayak Justin, cuman as a personal saya bukan pribadi yang seperti itu. Nah, ya benar. Ya mungkin ada role yang lain ya, yang mirip kayak Justin kayak gitu ya, mungkin ya maksudnya Mas ya. Iya, kalau di community ada beberapa yang seperti itu juga ada gitu. Tapi memang saya secara personal saya tidak stylenya kayak gitu. Tapi kalau di komunitas ada beberapa yang memang kadang yang seperti itu Mas, lebih berapi-api gitu loh. Ya. Ya, jadi ya seperti itu ya guys, mengenai ini apa perspektif Mas mengenai apa shilling mengshilling kayak gitu ya. Terus ini apa mau tanya lagi Mas, oh iya tadi Mas sempat apa iya sebelum ini sebelum kita live-nya ada pre-chat gitu ya. Mas kenal sama Mas Berut tuh bisa kenal dari mana Mas? Mas Berut kan founder dari Bitcoin Indonesia. Mas kenalnya dari mana gitu? Saya kebetulan kenal Berut sudah lama juga ya, karena Berut tuh kan dulu dia juga nulis juga di blognya beliau ya. Jadi Ya. ketika belum ada orang-orang yang menulis, ya itulah salah satu media-media awal ya. Ya. Jadi si medianya Berut udah beberapa, jadi memang awal istilahnya teman-teman lah. Jadi zaman dulu kan pemainnya nggak banyak Mas. Ya. Agak beda lah dengan sekarang ya. Jadi zaman dulu tuh ya orang-orangnya ya circle-nya lebih kecil gitu loh. Jadi ya kita tahu each other. Kalau sekarang mungkin udah meluas ya, kita kadang juga nggak tahu ini siapa gitu. Tapi kalau dulu tuh Ya. circle-nya kecil sekali. Jadi ya memang kebetulan kenal dengan Berut ya sudah lumayan lama gitu loh. Ya. Kalau sama Mas Dani Taniwan, Mas suka ya. Gimana Mas? Sorry. Dani Taniwan juga saya kenal lumayan lama juga ya. Dari Taniwan kan juga dulu ketika beliau masih di apa namanya ya, Yayasan Blockchain Indonesia ya, juga pernah kerjasama bareng. Jadi memang kenal juga sudah lama sih. Jadi Dani Taniwan dari 2018 ya. Jadi saya sudah beliau juga dulu kan pada waktu itu kan juga cukup aktif ya di industri blockchain gitu. Cuman mungkin sekarang lebih ke beliau memang menjadi Bitcoin Maxi ya role-nya, tapi zaman 2018 kan ya. Jadi zaman 2018 kan masih di Yayasan Blockchain Indonesia ya pada waktu itu. Jadi memang sering zaman itu suka masih berdiskusi soal ini loh, penggunaan private blockchain seperti ini. Iya. Ya kemarin mungkin Mas juga udah lihat ya apa podcast aku bareng Mas Dani ya mungkin ya. Itu kan emang banyak eksplisit konten ya. Maksudnya ya dia kan Bitcoin masih males jadi suka ngomong kayak gitu lah. Maksudnya Mas udah tahu sendiri lah kan. Mas mungkin udah ya mungkin itu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi nggak pernah ada masalah sih dengan Bitcoin Maxi. Memang Bitcoin Maxi itu harus ada Mas untuk memprotek dari kemurnian dari Bitcoin itu sendiri. Benar. Gitu ya. Iya. Jadi memang ada beberapa alur yang berbeda sebenarnya, pathnya itu tujuannya sama, membesarkan industri ini. Memang poin ada di blockchain. Ya seperti itu Mas. Memang ada setiap orang itu memiliki role sendiri sih, ya. Dan mereka memiliki jalan path yang berbeda-beda. Ya, tapi sebenarnya di ekosistem ya sama semua. Karena kan orang luar kan juga, kalau orang luar ya yang di luar community Bitcoin atau community crypto, mereka kan tidak peduli Mas dengan Bitcoin yang crypto tuh nggak peduli. Jadi mereka ya dengan adanya kita bersama, walaupun dengan jalan yang berbeda ya, kita ini grow secara nggak langsung ini grow ekosistem ini bersama-sama. Kalau menurut saya kayak gitu. Ya. Karena fungsinya pun juga berbeda kan. Kalau Bitcoin ini kan kayak kita menginvent monetary system ya. Kalau misal FX mungkin ada use case sendiri. Nah, ya. Mungkin seperti itu ya. Terus kalau ya gitu. Ya gimana? Kalau memang Bitcoin kan memang dari apa namanya segala sesuatu yang kita tahu bahwa itu mulai dari uang ya yang didisrupsi oleh Bitcoin ini kan. Dari dia mendisrupsi money
Tapi sebenarnya kalau bagi saya pribadi, karena lebih ke blockchain dan kripto, kita percaya bahwa nanti itu banyak sekali yang akan didisrupsi selain uang, Mas. Ya, identity, ya personal identity, digital identity, lalu mungkin database juga itu berubah. Jadi zaman dulu ya orang tuh dengan centralized database, next mungkin ya karena kan sekarang ada istilahnya Web3, ya jadi Web 1, Web 2, Web 3. Nah itu juga suatu saat itu akan pelan-pelan itu akan didisrupsi. Nah itu yang kita coba penetrasinya lebih ke sana gitu ya. Ya. Beda utility gitu ya Mas maksudnya. Iya, beda utility. Ya. Terus ya ini masih menyangkut masalah ini ya aku podcast sama Mas Dani kemarin ya. Mungkin bisa di-share dulu Mas masalah Vex ini melalui proses pre-mine atau enggak? Kalau Vex itu memang dari prosesnya dari pre-mine, Mas. Jadi pertama kali kita token sale, jadi setelah itu lebih kepada memberikan, kita selama 1 tahun itu lebih memberikan kepada reward airdrop kepada community. Jadi memang kenapa itu di awal memang pre-mine, karena pada masanya di tahun 2017-2018 mostly liquidity Sorry. tercipta dari situ, Mas. Centralized exchange ya. Halo? Ya. Ya, jadi zaman itu tuh di 2018 itu belum ada decentralized exchange, stable coin. Ya. Suaranya jelas, Mas? Halo? Ya, halo. Ya, macet-macet. Ya, udah. Ya, terus? Ya, oke. Ya. Jadi kalau kita bicara dari tahun 2017, 2018 pada masa itu kan mostly semua pre-mine ya. Karena zamannya seperti itu Mas pada waktu itu. Jadi kita melakukan token sale, jadi setelah itu token Vex itu zaman itu kita airdropkan kepada community. Jadi ke community yang dan setelah itu di tahun 2019 kita mainnet. Tapi kalau secara ini memang Vex itu pre-mine. Ya. Jadi itu seperti Ethereum dan beberapa Polkadot yang lain itu ada pre-mine-nya. Tapi ya kurang lebih. Ya, Ethereum pun juga pre-mine ya. Makanya disebutkan sama Mas Dani kemarin token-token yang selain Bitcoin itu yang memang pre-mine seperti itu. Terus ya, terus kemarin Mas Dani juga sempat aku collab sama Mas Dani ya. Dia bilang untuk blockchain jadi public blockchain itu agak susah Mas, soalnya orang kayak central bank atau international settlement itu nggak pengen give up their power, Mas. Nah, menurut Mas di sini posisi Bitcoin Vex sebagai real use case itu seperti apa? Karena mereka nggak bisa ini kan give up their power kayak gitu. Sebenarnya itu kalau kita bicara soal pendekatan dalam sisi uang ya Mas ya, money. Kalau money kan memang yang kontrol kan adalah central bank. Tetapi kan kalau kita bicara soal public blockchain itu sebenarnya mereka itu ada di posisi yang berbeda. Kayak mungkin Ethereum itu ada, kita sekarang kan zamannya metaverse ya. Money itu mungkin nggak ada dikontrol oleh di government, tapi orang kadang bisa menggunakan this coin ini ke dalam suatu tempat di mana itu ada game-game seperti itu. Jadi itu ya yang terjadi. Dan yang kedua juga sebenarnya kalau kita bicara public blockchain itu use case-nya banyak. Jadi bukan sekedar dari disrupsi dari money sendiri, itu banyak banget. Kayak misalkan di startup, ya mungkin nanti banyak sekarang sudah mulai banyak Mas aplikasi-aplikasi yang mulai dibangun di atas blockchain. Ya, jadi ini konsepnya Web3. Jadi ini sebenarnya pelan-pelan itu akan mulai dibangun. Jadi zaman dulu orang itu biasanya login via orang setiap hari orang tuh daftar username, password, dan ya kalau nanti di masa depan itu sudah mulai berbeda. Ya, orang-orang itu memiliki digital identity sendiri. Jadi dari situ juga di aplikasi itu akan perlu smart contract, perlu governance-nya sendiri, dan ini pelan-pelan ini akan didisrupsi. Jadi memang kalau misalkan kita bicara soal disrupsi di central bank itu memang mereka pasti akan membuat CBDC-nya sendiri, tapi kita dari Vexanium tidak mengarah ke arah sana sih Mas. Ya. Gitu. Jadi kita pendekatannya agak sedikit berbeda. Iya, soalnya kalau untuk menjadi real public blockchain kayak gitu kan kayak perusahaan yang punya entity kayak PT, terus ada itu harus mengadopsi teknologinya dari Vexanium ini kan. Nah itu kayak ini nggak sih atau sekedar hopium aja atau memang itu bisa kejadian Mas?
Oh, kalau di Vexanium memang bisa kejadian, Mas. Karena kan begini, karena di Vexanium itu secara infrastruktur kita tuh tidak menggunakan pendekatan seperti Ethereum yang menggunakan transactional base. Jadi Ya, kalau misalkan nih, jadi company dia ingin mentemper datanya, ya itu bisa dipadu blockchain seperti Vexanium dengan biaya yang sangat murah. Nah, kalau misalnya kita menggunakan blockchain lain itu kan bertransaction ya. Kalau di Vex itu kita ada layer sendiri yang namanya storage, Mas. Jadi storage itu orang itu bisa membeli storage ini. Nah, kalau di Vex itu kita ada layer di mana kalau orang mau nulis sesuatu, mentemper data di blockchain, itu harus mengakses yang namanya storage. Nah, storage ini harganya berbanding terbalik dengan Vex. Kalau misalkan value-nya Vex naik, maka storage ini bisa diturunkan harganya. ya. Jadi ini yang membuat cocok, karena Vex ini sebenarnya memang kita diciptakan untuk project-project blockchain yang non crypto sebenarnya. Ya kayak misalkan nih, Mas punya blog Mas itu mau diisi kayak misalkan kan ada plugin kayak WordPress di mana data-datanya itu ditemper di blockchain. Itu menggunakan Vex bisa. Kayak misalkan mau simpan perjanjian tanda tangan digital, nah itu menggunakan Vex juga bisa. Jadi tidak perlu membayar gas via mahal, nggak perlu. Dan memang ini yang bisa menjadi harapannya ya dari kita nih, kita bisa menjangkau banyak sekali aplikasi-aplikasi yang non kripto sebenarnya di masa mendatang. Ya, bukan ya. Gitu. Terus ya masalah fee murah atau yang itu tadi. Kalau Ethereum kan mahal gas fee-nya karena memang ini ya banyak yang pakai traffic-nya kayak gitu kan. Nah, kalau Vexanium ini berdasarkan yang blockchain trilemma itu yang scalability, Mas tahu kan blockchain trilemma? Scalability, decentralization, Ya, sama ini security. Nah, jadi berarti ada yang disacrifice dari salah satu dari tiga itu kan, Mas? Menurut Mas apa yang disacrifice dari ketiga itu? Tes. Ya, halo. Mas, Iya, suaranya masuk iya, sorry, nggak? ya. Jadi yang blockchain Ya, Relema tadi, Mas. halo. Ya. Ya, jadi itu antara tiga itu tadi yang disacrifice sama Vexanium ini apa? Soalnya kan kalau Bitcoin sendiri kan meng-sacrifice scalability-nya kan. Nah, kalau Vexanium sendiri apa yang disacrifice di sini? Ya, kalau di Vexanium memang kita itu kan menggunakan konsensus delegate proof of stake, Mas. Jadi istilahnya orang-orang yang memiliki voting dari community dengan suara terbesar itu bisa menjadi miner utama. Nah, jadi ini yang di sacrifice sebenarnya bukan di sacrifice, lebih kepada orang-orang yang memiliki kuasa untuk mengkontrol. Jadi kita di Vex itu ada top 21 miner utama, Mas. Nah, miner utama ini berganti-ganti sesuai dengan jumlah voting dari komunitas. Jadi ini mirip seperti satu country ya. Jadi ada anggota dewan. Jadi anggota dewan inilah yang mengatur seperti itu. Jadi yang dikurangi adalah dari sisi itu. Nah, kalau misalkan jadi kita tidak perlu banyak miner top yang saling ini gitu. Jadi memang itu yang di-sacrifice ya. Jadi desentralisasi itu lebih kepada top 21 miner ya. Oh ya, jadi yang di-sacrifice dari tiga itu apa, Mas? Kira-kira? Desentralisasi, Mas. Ya, Oh, desentralisasi yang di-sacrifice. Ya. Oh ya, jadi seperti itu guys, yang di-sacrifice sendiri desentralisasinya karena memang bentuk anggota dewan gitu tadi ya? Iya, jadi bentuk anggota dewan. Karena kan secara nggak langsung juga, secara topologi juga sebenarnya gini, Mas. Kalau kita nggak menggunakan anggota dewan, itu kan pasti juga nanti itu akan secara habit itu pasti ya mereka akan berkumpul juga. Community miner ini, ujung-ujungnya juga sama, Mas. Itu nanti akan terkelompok dari beberapa kelompok besar sebenarnya. Ya, benar. Itu. Ya, seperti itu. Nah, terus masalah anggota dewan itu tadi, Mas pernah dengar yang namanya DAO kan, Decentralized Autonomy? Ya. Terus ini menurut Mas sendiri karena banyak DAO hack seperti itu ya, Maker DAO lah, apalah DAO yang tahun 2017 yang pas Ethereum baru pre-sale token sale itu. Nah, itu sendiri sekuritisasinya seperti apa? Soalnya kan ini gampang benar untuk dihack seperti itu kan. Kalau Vex itu memang DAO juga ya. Jadi kita kan Decentralized Autonomous Organization yang dikelola oleh para miner ya. Nah, jadi sebenarnya DAO itu mungkin ada hack itu karena memang secara ini
itu gini Mas, kayak misalkan nih kan kalau di VEX itu kan kita tuh governance-nya tuh bisa merubah ketika ada 2/3 suara. Jadi kalau di beberapa blockchain lain kan 51%. Nah kalau di VEX itu lebih banyak sedikit, jadi 2/3. Nah jadi ketika ada orang yang memiliki kuasa 2/3, nah itu dia akan bisa merubah monetary policy sebenarnya Mas. Nah Iya. itu yang terjadi. Jadi kayak misalkan nih sekarang ketika yang sekarang ini kan mainer-mainernya ada 21 kelompok sebenarnya. Jadi beda-beda kan kelompoknya. Nah, jika 2/3 kelompok ini dia setuju, nah itu akan bisa membawa perubahan di dalam jaringan. Kurang lebih seperti itu ya, Mas. Ya. Iya. Jadi Jadi itu ya, kuasanya ditentukan dari powernya, dari jumlah votingnya, dari dari jumlah community. stake-nya ya, Mas. Iya, jadi Ya, benar. seperti Ya, itu. jadi seperti itu ya, konsensus dari proof of stake. Terus juga kalau di Ethereum sendiri kan, Mas, untuk dia menjadi transisi antara proof of work and proof of stake tuh yang sampai itu 2.0 tuh butuh kayak research bertahun-tahun, Mas. Sampai sekarang pun masih dalam fase beacon chain kan, masih phase zero. Nah, sedangkan Mas sendiri yang Vexanium sendiri kemarin nyebut bahasa pemrogrammingnya C++ ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah, iya, jadi dengan proof of stake yang secepat ini enggak berisiko Mas. Apa sama aja sama Ethereum kayak gitu. Ya, jadi memang gini Mas, kalau kita tahu bahwa aplikasi-aplikasi ini kan kebanyakan memang harapannya ya, dari blockchain ini harapannya dia akan menjadi mainstream Mas. Nah kalau dengan menjadi mainstream itu pasti harus bersaing dengan aplikasi yang non blockchain, di mana aplikasi non blockchain itu lebih kepada scalability dan speed dan sebagainya macam ya. Jadi memang butuh speed yang lebih besar. Nah kalau dari VEX ini kita memang menggunakan C++ Mas untuk saat ini. Tapi ke depannya itu programming solidity juga bisa di Vexanium. Itu mungkin nggak lama lagi gitu. Jadi Mas bisa EVM itu bisa dipublish di blockchain Vexanium. Jadi kalau sekarang C++ sebenarnya secara infrastruktur itu bagus, tapi tidak semua dari programmer blockchain itu menguasai C++. Kalau misalkan orang dia mau belajar sebenarnya lebih gampang Mas mendevelop dengan C++ dibandingkan Solidity. Karena kan C++ itu bahasa yang memang sudah 30 tahun yang orang tuh sudah tahu gitu. Kalau kita belajar as a programmer itu pasti bisa C++. Tapi kalau di blockchain programmer memang lebih banyak orang mengerti Solidity. Jadi di masa mendatang itu tidak lama lagi ya, itu Solidity itu bisa digunakan juga di blockchain Vexanium gitu. Jadi kita juga EVM compatible gitu, nggak lama lagi. Jadi nanti bisa pilih developernya bisa menggunakan native smart contract yang C++ atau yang menggunakan Solidity. Ya, seperti itu. Oh ya, jadi itu ya guys mengenai kompromis dari Vexanium seperti itu ya. Terus ini masalah likuiditas Mas, maksudnya Vexanium sendiri kan pas habis token sale kayak gitu kan, ya kita tahu sama bisa lihat sendiri lah chartnya dari Vexanium ini dari all time highs-nya ke sekarang kayak belum balik lagi kita. Nah masalah likuiditas sendiri Mas, maksudnya Vexanium ini ya sirkulasi supply-nya kan udah banyak, terus kayak berapa persen kayak gitu dipegang oleh ya mungkin yang sama yang DAO tadi gitu ya. Nah terus masalah likuiditas sendiri mempengaruhi Vexanium itu sendiri nggak sih Mas? Iya, jadi kalau kita bicara soal di tahun 2018 itu kan Vexanium belum ada project-nya lah Mas ya. Jadi pada waktu itu lebih kepada white paper, lalu community crypto. Jadi itu istilahnya sangat spekulatif lah pada masa itu. Ya, jadi mulai dari tahun 2019 kita sudah ada public blockchain dan sudah ada mulai project-project yang sudah berjalan seperti sekarang. Nah, sekarang itu VEX itu sudah sedikit lebih baik karena secara circulating itu banyak sekali kriptonya tuh ada di DeFi. Jadi DeFi itu menciptakan total value lock yang berputar di situ. Jadi ada kayak another bank gitu loh Mas di dunia DeFi gitu. Jadi orang bisa melakukan yield farming, orang bisa mendapatkan yield dari situ. Jadi ada stable coin juga. Jadi orang bisa mengagunkan juga VEX-nya. Jadi itu yang ada di circulating. Jadi VEX itu kurang lebih ada sekarang 45% itu ada di DAO ya. Jadi sebagai ini yang di stake. Jadi ada 25% sampai 30% itu ada di perputaran di DeFi. Nah, sisanya itu ada di exchange sebenarnya. Gitu. Jadi memang likuiditas memang kita di awal jujur di tahun 2018 itu memang benar-benar belum ada produknya dan memang benar-benar istilahnya utility-nya tuh belum ada zaman itu.
lebih kepada spekulatif. Kalau sekarang itu sudah mulai banyak gitu. Jadi kalau menurut saya sih sekarang sudah lebih baik dibandingkan di tahun dulu. Ya. Oh ya, NFT juga udah mulai masuk kan Mas ke Vexanium NFT. Iya, jadi Vex itu secara ini memang sudah ada NFT-nya dan di bulan Oktober ini kita akan ada beberapa marketplace NFT, Mas, yang centralized sama yang decentralized. Nah, ini menarik nih, ada yang centralized. Nah, kalau misalkan karena di Vex itu cocok sekali untuk proyek-proyek yang centralized, Mas. Di mana centralized itu artinya gini, kita yang membayarkan gas fee kepada user. Nah, itu nanti ada nih di bulan Oktober. Saya belum bisa bilang, tapi mungkin itu ada beberapa decentralized marketplace NFT yang muncul di blockchain Vexanium. Ya, gitu. Ya, jadi seperti itu ya guys mengenai Vexanium sampai ke project NFT gitu, masalah likuiditas juga ya Mas, seperti itu ya. Ya. Terus menurut Mas ya kan teknologinya tadi udah disebutkan gitu ya. Nah, tapi kadang problem aja masalah likuiditas. Apakah menurut Mas teknologinya tuh tanpa perlu mengadopsi koinnya Mas? Soalnya kan Mas bilang tadi juga di awal Mas juga Bitcoin believer gitu. Terus juga kenapa Vexanium nih nggak coba meningkatkan project dari Lightning Network Mas, yang second layer? Itu kan second layer dari Bitcoin. Jadi ya, kalau sekarang kita memang kalau dari Vex itu lebih kepada masih ya karena kita masih proyeknya public blockchain masih new lah istilahnya dari sisi infrastruktur, ekosistemnya juga masih kecil dan itu grow. Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam fase road, Mas. Wrapping. Ya, jadi USDC, mungkin next ada Ethereum, ada BTC. Nah, sebenarnya ini jadi bisa menjadi sebuah ekosistem juga membantu Bitcoin gitu loh. Jadi sebagai wrap, karena wrap itu kan istilahnya dia melok kan. Jadi kalau misalkan nanti banyak kan itu ada itu bisa jadi bagus ya. Saat ini memang baru seperti itu. Baru ke arah untuk kita support Bitcoin lebih ke tapi mungkin bukan dari organisasi Vexanium. Kalau dari saya pribadi kayak invest di project mungkin bisa. Tapi kalau dari Vex kita lebih fokus kepada ekosistem Vexanium bagaimana bisa sama-sama dengan ekosistem Bitcoin bisa saling bersinergi. Misalkan dari Wrap BTC gitu. Ya. Kayak gitu. Wrap BTC yang kayak 1:1 sama Bitcoin kan itu kayak kita di lock di liquidity pool kan. Iya, saya di Uniswap pun sering ada itu. Iya. Jadi gitu. Tapi nggak tertarik Vex ini kayak nggak tertarik second layer-nya Bitcoin gitu mengembangkan Lightning Network gitu. Soalnya kan fully decentralized juga, terus masalah node juga lebih decentralized juga. Nah, menurut Mas sendiri nggak ada pengen kepikiran untuk Lightning Network gitu? Kesana mungkin ada Mas, tapi memang fokus sekarang lebih kepada dari kita as core developer Vexanium, Vex Foundation lebih kepada meningkatkan liquidity dan use case dari Vexanium. Maka saat ini mungkin lebih ke wrap Bitcoin dulu Mas, baru ke arah Lightning ya. Kita belum tahu di masa mendatang karena semakin besar ini ekosistem Vexanium kan kita bisa banyak mendukung berbagai macam project ya, seperti itu sih Mas ya. Kita ada di sini as a Vexanium Foundation, kita ada untuk membantu proyek di Indonesia bisa grow sama-sama gitu ya. Saat ini memang lebih kepada ekosistem Vex, mungkin ke depannya yang another kita juga bisa bantu sama-sama sih seperti itu. Ya. Terus kalau masalah utility tadi Mas, kemarin pas di podcast juga sama Mas Dani gitu ya, masalah utility itu koin tuh seenggaknya harus stabil, harus baru bisa digunakan kayak gitu. Contohnya yang mungkin yang paling bisa dijadikan public blockchain mungkin pas ada adopsi dari CBDC, kalau Mas tahu Central Bank Digital Coin. Nah, jadi digital currency. Nah, menurut Mas di sini utility token tuh emang harus stabil atau memang udah seperti ini aja free market? Ya, kalau dari utility token memang lebih kepada free market, Mas. Tapi memang kalau di Vex itu kan kita bukan hanya utility token ya, tapi lebih kepada koin dari sebuah infrastruktur. Jadi sebenarnya kalau menggunakan Vex itu kita bisa banyak cara. Kalau misalkan kita juga takut dengan price-nya menurun 30%, kita bisa agunkan di DeFi. Jadi itu kita udah mendapatkan stable coin. Jadi kalau misalkan turunnya 25% itu sudah impas. Jadi itu yang terjadi.
Jadi banyak sekali utility yang bisa digunakan. Jadi yang kedua juga smart contract dan macam-macam itu semua bisa digunakan. Ya, kalau memang fax memang sebagai utility coin kita tidak ini ya tidak. Yang menarik adalah fax itu sebenarnya bisa membuat berbagai macam stablecoin, kayak misalkan USD ya. Anda bisa agunin fax, jadi nanti mendapatkan stablecoin USD, juga berbagai macam stable coin yang pejanya fiat. Nah, seperti itu. Kalau memang secara basic memang fax ini ya free market Mas gitu. Oh, ya, seperti itu ya. Mengenai utility token atau harus stabil atau enggak. Terus masalah ini Mas, oh ya, ini Bitcoin sendiri kan narasinya itu digital gold kan, gitu kan, Mas. Ethereum digital oil. Nah, Vexanium ini mendekati apa nih, Mas? Soalnya kan tadi Mas bilang juga Vexanium kan salah satu bagian dari logam mulia kan, namanya nium-nium itu kan ada masuk apa namanya kalau daftar yang di yang di kimia itu apa Mas namanya? Yang periodic table ya. Nah, tabel periodik. Nah, menurut Mas sendiri, Vexanium ini sebagai digital apa gitu? Kalau narasi ya. Jadi kurang lebih ya dia mirip seperti Ethereum ya di digital oil dari sebuah protokol layer, Mas. Jadi sebuah fuel dari digital protokol layer. Protokol layer ini kan sebuah infrastruktur yang memang harus hidup dengan adanya utility infrastruktur koinnya. Jadi untuk misalkan orang membangun berbagai macam aplikasi, nah dia menggunakan semuanya. Kalau di Vex itu kayak misalkan kita mau membeli storage, mau mengakses kontrak itu semua menggunakan Coinfax. Ya, jadi ini yang lebih ke sana Mas, lebih ke digital oilnya ya dari sebuah infrastruktur protokol layer gitu. Oh ya, seperti itu ya. Jadi mungkin terakhir ini Mas, berarti kan utility token kan bukan berarti orang harus kayak put life saving di Vex kayak gitu ya kan, Bitcoin seperti digital gold kayak gitu likuiditas lebih banyak seperti itu. Mungkin lebih kayak penggunaannya gitu ya kan Mas. Soalnya kalau kayak GoPay atau apa kan kita nggak mungkin put life saving kita di sana kan untuk menggunakan sesuatu kan. Iya, seperti itu mungkin ya Mas. Nah, terus terakhir nih Mas, Bitcoin price prediction. Nah, menurut Mas sekarang lagi ada di bull market atau enggak, atau kemana nih arah Bitcoin selama tahun ke depan nih? Oh iya, ini secara personal ya, tidak mewakili. Iya, ini non financial advice lah, non financial advice. Personal ya, jadi kalau saya pribadi ya mungkin ini mirip seperti yang seperti saya bilang ya, 4 tahun yang lalu ketika orang panik dengan Bitcoin di ban di China ya. Zaman itu juga saya juga panik. Jadi di tahun itu ya. Jadi saya kan juga hold Bitcoin lumayan ya pada waktu itu. Jadi saya menjual lumayan banyak juga Mas pada waktu itu. Jadi karena panik zaman itu BTC China itu ada namanya satu exchange tuh di BTCC di close gitu. Jadi saya panik, oke juga kayak dan itu. Nah, dari situ tapi ada hal yang menarik Mas. Karena adanya ban itu, Binance itu jadi gede zaman itu. Ya, benar. Jadi 2000 karena ada Binance itu orang-orang China itu mencari alternatif. Nah, makanya Binance itu zaman itu jadi besar karena itu. Nah, ini sama juga. Jadi sekarang mungkin ada ban dari China untuk Bitcoin. Nah, ini orang-orang China ini dia akan mencari alternatif baru dan ini akan besar ke DeFi, ke Metaverse, dan ini semua akan menjadi ekosistem desentralisasi akan tumbuh. Dan itu secara nggak langsung juga akan meningkatkan adopsi dari Bitcoin itu sendiri. Jadi ketika lebih banyak orang ya dari dulunya mengakses centralized, nanti lama-lama orang mengakses yang decentralized. Jadi mungkin centralized itu hanya kepada orang untuk mengakses pertama kali, ya untuk menguangkan fiatnya. Tapi mungkin suatu saat orang tuh sudah percaya bahwa udahlah ini saya simpan aja di wallet yang decentralized ya. Saya simpan di Ledger, saya simpan Bitcoin saya di mana. Dan kalau menurut saya sih saat ini memang masih bull ke depannya Mas dari sisi Bitcoin. Kalau Bitcoin sih ya kita beli ya itu jangan dijual. Jadi suatu saat itu karena kalau menurut saya pribadi kita tuh minimal itu harus punya 0,21 BTC Mas. Minimal kalau menurut saya. Gitu. Ya, itu udah jadi top 1% gitu ya dari populasi. Iya, pokok sejila-jilanya. Jadi sejila-jilanya ya. Gitu. Jadi kalau memang mungkin dari teman-teman itu nggak punya kesempatan seperti beli di Bitcoin zaman dulu gitu yang masih
dengan sangat murah bisa dijangkau, yaitu minimal untuk saat ini itu harus pegang 0,21 dan 0,21 itu harus benar-benar disimpan. Karena secara monetary policy itu Bitcoin itu sangat cantik Mas, yaitu benar-benar sangat decentralized dan benar-benar fix gitu loh. Nah kalau yang lain itu kan lebih kepada dia meniru seperti uang sama government ya, jadi meniru money Mas, kayak misalkan Ethereum, Paxanium, dia lebih kepada seperti meniru konsep uang pada umumnya, dia diatur oleh beberapa orang. Cuma kan bedanya ini dia diatur oleh community, DAO, ya, miner. Ya, seperti, tapi secara konsep itu dia mirip seperti uang sama pemerintahan. Tapi kalau Bitcoin itu cantik sekali, dia benar-benar sudah fix dari awal dan itu tidak bisa dirubah dan nggak ada satupun pihak yang benar-benar mengkontrol. Jadi itu sangat wajib untuk diperjuangkan. Saya juga sampai sekarang ya masih believe. Kalau saya nggak believe Bitcoin, ya nggak ada saya di industri ini. Ya, benar. Jadi sebelum kalian ke FX, ke Bitcoin dulu ya. Sama kayak CZ, sama kayak yang lain juga seperti itu ya, mungkin ya Mas? Iya, iya. Gitu. Ya udah. Ya, mungkin itu aja Mas. Ini udah hampir sejam kayak gitu ya. Makasih banyak udah ngobrol-ngobrol banyak. Ya, kita di sini diskusi santai ya guys, nggak ada bully-bully di sini. Jadi stop lah bully-bully shitcoin atau apa. Jadi kalian sendiri ya menjudge di sini apakah ini fax ini sesuai perkiraan kalian atau enggak, seperti itu ya Mas? Ya, tidak ada masalah. Saya nothing personal ya. Kita semua harus lihat, dengar dan rasakan. Nanti kan kita bisa memilih sendiri arahnya kemana lagi ke. Makanya ini saya bikin konten ini biar terbuka lah pikirannya. Jangan terlalu. Saya juga ini kan Bitcoin maksimalis di just close minded, nggak pengen ini. Ini aku buktinya aku diskusi kan dan damai-damai aja kan. Iya. Ya karena kemarin aku sempat podcast juga sama Coin Veritas gitu ya. Memang ada sisi emosionalnya juga kalau kita investasi karena kita kan punya aset itu kan. Iya benar. Ya benar seperti itu. Oh ya terakhir nih Mas Fani aja, maksudnya ya kan tadi aku sudah sebutkan juga ada Bitcoin maksimalis lah apalah. Menurut Mas kondisi tribalism di kripto ini seperti apa ya? Maksudnya menghambat adopsi kripto atau justru sebaliknya? Atau tribalism di sini maksud aku kayak bullying kayak gitu? Maksudnya itu menghambat adopsi atau enggak? Sebenarnya enggak sih Mas. Kalau menurut saya sih ya itu ada mereka ada di ini ya, maksudnya ada di tempatnya masing-masing Mas. Jadi tempatnya masing-masing dan memang saling mengisi dan melengkapi. Ya, jadi Bitcoin maksimalis itu hadir memang untuk benar-benar mempertahankan Bitcoin itu memang harus seperti itu. Ya, jadi ketika Bitcoin jatuh itu pasti ada maksimalis yang masih terus untuk ada di situ. Nah, kalau dari sisi dari kripto ya, orang-orang kripto. Jadi kan kita bedain Bitcoin dengan kripto memang different gitu loh. Jadi kalau kripto kan saya bilang lebih kepada mirip seperti konsep money, government yang seperti itu. Jadi yang lebih kepada orang-orang kripto ya. Jadi itu lebih kepada mereka untuk mengadopsi kepada newcomers untuk ini loh. Masuk ke sebuah dunia baru. Jadi Anda bisa membuat aplikasi di atas blockchain. Nah, ketika orang itu membuat sebuah aplikasi di atas blockchain, nah dia sudah pasti menggunakan kripto, Mas. Sudah pasti menggunakan konsep governance, nah seperti itu. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi semuanya ini saling melengkapi. Ya, ibaratnya kalau sebuah dunia tuh ya pasti ada musim kemarau, ada musim ya seperti itu lah Mas. Jadi ada malam, ada siang ya. Inilah yang membuat dunia ini jadi lebih indah. Kalau semuanya siang juga ya nggak bagus, ya pasti ada malamnya. Gitu di malam ya ada bintang, ada apa kayak gitu. Kalau menurut saya sih secara pribadi. Oh ya. Terus juga ada yang anggapan shitcoin itu ada untuk ini mengambil lebih banyak Bitcoin. Itu. Menurut Mas gimana itu? Kalau menurut saya pribadi memang ada 4 cara Mas untuk mendapatkan BTC. Ya, jadi ini ada 4 cara. Ya. Yang pertama kita beli, ya, beli. Jadi beli hold ya gitu. Ya, yang kedua ya zaman dulu ya faucet atau apa gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah nggak ada, tapi zaman dulu tuh kayak dapetin faucet tuh gampang. Ya. Nah yang ketiga tuh create project Mas. Create project change the value ya. Itu seperti orang-orang kepada umumnya. Nah, yang keempat mungkin sekarang play to earn, orang bisa bermain game untuk dapetin kripto ya, dapetin Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang menganggap ya memang kayak gitu Mas. Itu ada beberapa cara untuk mendapatkan BTC ya. Kalau nggak beli ya create the project itu sudah pasti gitu. Ya, itu memang sebuah habit Mas dari awal. Ini kita tidak harus
mempermasalahkan hal itu gitu. Jadi memang kalau memang kita tidak kita lakukan itu semuanya ya gitu. Cara-cara untuk mendapatkan Bitcoin. Ya, jadi seperti itu ya guys, mengenai Bitcoin itu apa, shitcoin dan Bitcoin gitu ya. Ya mungkin itu aja Mas. Tadi udah mau selesai tapi lanjut lagi. Ya tapi thank you udah main-main di Crypto Channel Mas. Ini kita damai ya di sini sampai akhir, gak ada clash-clashan. Jadi ini pure untuk edukasi aja gitu ya Mas. Mungkin pada kita edukasi ya. Ya, karena memang Bitcoin ini kan masih dalam tahap adopsi dan teknologi baru, jadi orang masih banyak awam kayak gitu ya. Jadi kita memang perlu edukasi terus ya, seperti itu. Ya, masih kecil sekali sekarang Mas untuk arah lebih kepada mainstream ya. Kita butuh beberapa waktu lagi ya. Ya benar. Gitu, ya. Butuh berapa cycle lagi lah. Ya. Ya, butuh berapa cycle lagi ya. Ya udah itu aja guys. Leave a like and subscribe to our channel.